Ada seorang anak yang selalu dituduh maling oleh kedua orang tuanya. Ia akhirnya dikirim ke pondok pesantren. Kedua orang tua berharap anak ini jera terhadap perilakunya. Akan tetapi, saat anak tersebut berada di dalam pondok pesantrennya, kondisi di rumahnya masih mengalami kehilangan barang ataupun uang. Kedua orang tua pun bingung. Lalu siapa pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya adalah Ibunda dari Rian Agus Widodo. Di channel ini, Bunda akan membawakan kisah nyata singkat kiriman dari subscriber. Dan di kiriman cerita kali ini, mengisahkan seorang ibu bernama Bu Sri tinggal di rumah kontrakan sederhana. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Ugi. Setiap pagi, Bu Sri bangun lebih awal untuk memasak pecel. Ia menyiapkan nasi, sayur, dan sambal kacang untuk dijual. Setelah selesai memasak, Bu Sri menyiapkan peralatan jualan. Bu Sri berjalan kaki menyusuri jalan kampung. Terkadang mereka berhenti di pinggir jalan yang ramai. Para pembeli datang silih berganti. Bu Sri melayani dengan sabar dan ramah. Di rumah kontrakan, Bu Sri menghitung hasil penjualan hari itu. Penghasilan digunakan untuk kebutuhan harian. Setiap hari, rutinitas ini terus berulang. Pak Joko adalah suami dari Bu Sri. Ia bekerja sebagai tukang servis elektronik. Setiap hari ia membawa tas berisi alat-alat kerja. Pagi hari ia berangkat keliling mencari pelanggan. Ia sering menerima panggilan dari warga sekitar. Barang yang diperbaiki bervariasi, mulai dari televisi hingga kipas angin. Jika kerusakan ringan, ia perbaiki di tempat. Bila kerusakan berat, barang dibawa pulang untuk diperbaiki. Pak Joko bekerja sendiri tanpa karyawan. Ia memperbaiki barang di ruang depan rumah kontrakannya. Alat-alat servis disimpan di lemari plastik kecil. Ia selalu mencatat barang masuk dan keluar. Harga jasa tergantung tingkat kerusakan. Pelanggan biasanya membayar tunai setelah barang selesai. Ia dikenal warga sebagai orang yang jujur. Ia bangga dengan pekerjaannya. Itulah rutinitas Pak Joko sebagai tukang servis elektronik. Keluarga Bu Sri dan Pak Joko tinggal di rumah kontrakan. Rumah itu milik seorang ibu bernama Bu Tijah. Bu Tijah memiliki beberapa rumah kontrakan di gang tersebut. Rumah kontrakan itu berukuran kecil dan sederhana. Setiap bulan, Bu Sri dan Pak Joko membayar uang sewa. Uang sewa dibayarkan langsung ke Bu Tijah. Ia sering datang untuk memeriksa kondisi rumah kontrakannya. Kadang Bu Tijah datang tanpa pemberitahuan. Ia memastikan rumah tidak rusak atau digunakan sembarangan. Pak Joko selalu menjaga kebersihan rumah kontrakan. Ia tahu Bu Tijah orang yang tegas. Meski begitu, Bu Tijah jarang menaikkan harga sewa. Keluarga Bu Sri sudah tinggal di kontrakan itu selama 5 tahun. Mereka belum mampu membeli rumah sendiri. Setiap bulan mereka sisihkan uang untuk bayar sewa. Jika penghasilan kurang, mereka kadang menunda kebutuhan lain. Rumah kontrakan itu sudah seperti rumah sendiri. Uki melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Orang tuanya mendaftarkan Uki ke SMP negeri terdekat.
Letak sekolah tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan. Setiap pagi Uki berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Ia mengenakan seragam putih biru lengkap dengan atribut. Bu Sri menyiapkan bekal nasi dan lauk sederhana untuk Uki. Di sekolah, Uki mulai mengenal banyak teman baru. Pelajaran di SMP lebih sulit dibandingkan SD. Uki berusaha mengikuti semua mata pelajaran. Ia duduk di bangku tengah bersama dua temannya. Guru-guru mengenalkan peraturan baru yang harus ditaati. Setelah beberapa bulan Uki sekolah di SMP, sikapnya mulai berubah. Ia sering pulang lebih sore dari biasanya. Ketika ditanya, jawabannya sering tidak jelas. Bu Sri mulai merasa ada yang berbeda dari Uki. Ia mencoba bertanya dengan halus, tetapi Uki tidak menjawab. Uki lebih sering diam dan menghindari obrolan dengan ibunya. Bu Sri yang kondisi kesehatannya menurun merasa khawatir. Ia sering batuk dan merasa lemas setiap hari. Namun, ia tetap berjualan pecel seperti biasa. Bu Sri memaksakan diri untuk tetap bekerja demi kebutuhan. Saat di rumah, ia lebih banyak beristirahat di kasur. Uki jarang membantu ibunya saat berjualan. Padahal Bu Sri tahu Uki hanya nongkrong bersama teman-temannya. Pak Joko juga mulai memperhatikan perubahan sikap Uki. Mereka berdua merasa cemas tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga tidak menunjukkan rasa peduli pada kondisi ibunya. Bu Sri merasa sedih karena Uki berubah sikap. Ia tidak pernah mendengar Uki mengucapkan terima kasih. Padahal Bu Sri setiap hari menyiapkan makan dan keperluan sekolahnya. Pak Joko juga mulai menyadari hal tersebut. Ia pernah menegur Uki karena sikapnya yang dingin. Namun Uki hanya diam dan masuk ke kamar. Saat pulang sekolah, Uki langsung pergi bersama teman-temannya. Ia jarang mengobrol dengan keluarganya di rumah. Bu Sri tetap berusaha memperlakukan Uki dengan baik. Ia tidak ingin marah karena berharap Uki sadar sendiri. Tapi Uki tidak pernah memberi tanggapan positif. Ia bersikap seperti tidak peduli pada usaha orang tuanya. Bu Sri beberapa kali mengingatkan secara halus. Uki tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia lebih sering menghindar dan mengurung diri di kamar. Kadang ia keluar tanpa pamit kepada orang tuanya. Bu Sri mulai merasa lelah dengan perlakuan Uki. Pak Joko juga bingung harus berbuat apa. Mereka berdiskusi tapi tidak menemukan solusi. Uki mulai tertarik dengan dunia motor setelah masuk SMP. Ia sering melihat kakak kelasnya membawa motor ke sekolah. Uki mulai ikut nongkrong di bengkel dekat rumah. Di sana ia melihat proses modifikasi motor. Ia mulai belajar nama-nama bagian motor. Uki juga mulai menabung uang jajannya. Uang itu ia gunakan untuk membeli aksesoris motor. Teman-temannya banyak yang suka balapan liar. Uki mulai ikut menyaksikan balapan di jalan sepi. Ia tertarik melihat kecepatan dan suara motor yang keras. Lama-kelamaan Uki mulai terlibat dalam balapan. Ia meminjam motor temannya untuk ikut balapan. Balapan itu biasanya dilakukan malam hari. Uki tidak pernah memberitahu orang tuanya. Ia sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Pak Joko pernah menegur Uki karena pulang terlalu malam. Uki hanya menjawab singkat lalu masuk kamar. Di sekolah, Uki mulai sering mengantuk di kelas. Ia tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai pelajaran Uki mulai menurun. Guru sempat memanggil orang tua Uki ke sekolah. Pak Joko datang dan menerima laporan dari guru. Setelah itu, Pak Joko mencoba berbicara baik-baik dengan Uki. Namun Uki tetap tidak terbuka soal aktivitasnya. Diam-diam, Uki tetap mengikuti balapan motor bersama teman-temannya. Meskipun suka balapan, Uki tidak pernah meminta uang kepada orang tuanya.
Ia tidak pernah minta dibelikan aksesoris motor. Bu Sri sempat heran karena Uki tidak pernah minta uang tambahan. Setiap hari, Uki hanya mengambil uang jajan secukupnya. Pak Joko pun merasa aneh dengan sikap Uki. Mereka mulai curiga dari mana Uki mendapatkan uang untuk modifikasi. Motor yang dipakai Uki terlihat makin berbeda. Ada beberapa bagian yang diganti dengan yang baru. Pak Joko bertanya kepada Uki, tapi Uki tidak menjawab. Ia hanya diam atau malah pergi. Suatu hari, Bu Sri melihat motor Uki diparkir di depan rumah. Ia perhatikan ada stiker dan knalpot yang baru. Bu Sri melaporkan hal itu kepada Pak Joko. Malam harinya, Pak Joko menegur Uki dengan nada tinggi. Uki membantah dan mengatakan bahwa semua itu bukan dari uang orang tua. Pak Joko marah karena merasa tidak dihargai. Bu Sri ikut emosi dan menegur Uki. Uki tetap bersikap tenang dan tidak membela diri. Pak Joko makin marah karena merasa ditantang. Ia bertanya lagi dari mana uangnya berasal. Uki tetap tidak memberikan penjelasan yang jelas. Bu Sri merasa kecewa dengan sikap Uki yang tertutup. Sejak saat itu, suasana rumah menjadi dingin. Pak Joko dan Bu Sri mulai sering curiga. Mereka mulai mengawasi setiap gerak-gerik Uki dengan lebih ketat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Joko mulai kehilangan uang. Uang itu biasanya disimpan di dalam laci meja kerjanya. Jumlah uang yang hilang tidak langsung banyak. Awalnya hanya beberapa lembar pecahan kecil. Pak Joko mengira ia salah hitung atau lupa menyimpannya. Namun, keesokan harinya uang kembali berkurang. Ia mulai mencatat jumlah uang setiap hari. Setelah dicatat, uang yang hilang makin terasa jelas. Bu Sri diberitahu soal kejadian itu. Bu Sri menyarankan agar lacinya dikunci. Pak Joko mencoba menyimpan uang di tempat berbeda, tapi uang tetap saja hilang secara perlahan. Ia sempat memeriksa seluruh bagian rumah. Tidak ditemukan bekas pembobolan atau kerusakan. Tidak ada orang asing yang masuk ke rumah. Bu Sri mulai curiga uang diambil oleh orang rumah sendiri. Mereka hanya tinggal bertiga, tidak ada orang lain. Pak Joko sempat berpikir mungkin Bu Sri memakainya. Tapi Bu Sri menyangkal dan menunjukkan keuangannya sendiri. Kecurigaan mulai tertuju pada Uki. Namun mereka belum berani menuduh langsung. Pak Joko mencoba menyembunyikan uang di bawah bantal. 2 hari kemudian, uang itu pun ikut hilang. Kejadian ini membuat Pak Joko merasa sangat kesal. Ia mulai yakin bahwa ada yang sengaja mengambil uang secara diam-diam. Karena uangnya terus hilang, Pak Joko mulai sering kehabisan uang tunai. Ia kesulitan membeli peralatan servis yang dibutuhkan. Ia pun terpaksa meminjam uang kepada istrinya. Setiap kali butuh uang, Pak Joko meminta ke Bu Sri. Bu Sri memberikan uang dari hasil berjualan pecel. Uang yang dipinjam tidak selalu besar jumlahnya. Namun, Pak Joko merasa tidak enak terus-menerus meminta. Ia mulai mencatat pinjaman dalam buku kecil. Bu Sri tidak keberatan, tapi merasa heran. Biasanya Pak Joko punya simpanan sendiri. Kini hampir setiap hari ia mengeluh tidak punya uang. Bu Sri sempat bertanya kenapa uangnya selalu habis. Pak Joko menjelaskan bahwa uangnya hilang terus. Bu Sri menganggap itu sangat aneh. Ia mulai bertanya-tanya siapa yang mengambil uang tersebut. Pak Joko mengira mungkin Bu Sri yang memakai tanpa bilang. Tapi Bu Sri langsung membantah tuduhan itu. Ia menyuruh Pak Joko memeriksa kembali tempat penyimpanannya.
Pak Joko pun mencoba lebih hati-hati menyimpan uang. Namun kejadian kehilangan tetap terjadi. Jumlahnya tidak besar, tapi terjadi berulang kali. Kecurigaan perlahan mulai mengarah ke Uki. Pak Joko mulai memperhatikan gerak-gerik Uki. Ia melihat Uki sering masuk ke ruang kerjanya. Bu Sri juga pernah melihat Uki membuka laci. Ketegangan malam itu membuat hubungan mereka semakin renggang. Sejak malam itu, Uki terus-menerus dituduh mencuri uang. Setiap kali uang hilang, orang tuanya langsung menyalahkannya. Setelah merasa tidak kuat di rumah, Uki memutuskan pergi. Ia tidak berpamitan kepada orang tuanya. Ia hanya membawa tas kecil berisi beberapa pakaian. Pagi-pagi sekali, ia keluar dari rumah. Ia berjalan kaki menyusuri gang. Tujuannya adalah rumah temannya Andi. Andi adalah teman sekolahnya sejak SD. Rumah Andi tidak terlalu jauh dari rumahnya. Saat tiba, Andi sedang duduk di depan rumah. Uki langsung menghampiri Andi. Andi kaget melihat Uki membawa tas. Uki meminta izin untuk menginap. Andi menanyakan apa yang terjadi. Uki menjawab singkat bahwa ia sedang ada masalah. Andi memanggil ibunya dan menjelaskan kedatangan Uki. Ibu Andi memperbolehkan Uki tinggal sementara. Uki masuk ke kamar Andi dan duduk diam. Andi mencoba mengajak mengobrol, tapi Uki hanya menjawab singkat. Uki terlihat lelah dan murung. Hari itu, Uki tidak pergi sekolah. Ia hanya beristirahat di rumah Andi. Ibu Andi memberi makanan siang untuk Uki. Uki makan dalam diam dan segera kembali ke kamar. Malam harinya, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Uki merasa lebih tenang berada di rumah temannya. Uki tinggal di rumah Andi selama beberapa hari. Selama itu, ia tidak memberi kabar kepada orang tuanya. Ibu Andi tidak keberatan Uki menginap. Andi juga senang bisa membantu temannya. Setiap hari mereka pergi sekolah bersama. Uki tetap diam dan jarang berbicara. Di sekolah, gurunya mulai bertanya soal kondisi Uki. Uki hanya menjawab bahwa ia sedang pindah tempat tinggal sementara. Ibu Andi beberapa kali mencoba menasihati Uki. Ia menyarankan agar Uki bicara dengan orang tuanya. Tapi Uki menolak dan bilang belum siap pulang. Ia merasa rumah bukan tempat yang nyaman lagi. Bu Sri mulai cemas dan bertanya ke tetangga. Tidak ada yang tahu kemana Uki pergi. Di dalam hati, ada rasa bersalah muncul perlahan. Keadaan rumah tetap tenang, tapi ada penyesalan di dalamnya. Setelah beberapa hari, Pak Joko dan Bu Sri memutuskan mencari Uki. Mereka mendatangi rumah beberapa teman dekat Uki. Salah satu teman Uki memberitahu bahwa Uki ada di rumah Andi. Bu Sri dan Pak Joko langsung menuju ke rumah Andi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Ibu Andi. Ibu Andi mempersilakan mereka masuk dan memanggil Uki. Uki keluar dari kamar dengan wajah ragu. Bu Sri langsung memeluk Uki. Pak Joko hanya diam sambil menunduk. Bu Sri meminta maaf kepada Uki. Ia mengatakan bahwa mereka ingin Uki pulang. Uki tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya dalam diam. Ibu Andi ikut menyarankan agar Uki memberi kesempatan kedua. Pak Joko akhirnya ikut bicara dan minta maaf. Ia mengaku terlalu cepat menuduh tanpa bukti. Uki mulai luluh dan mengangguk pelan. Ia mengatakan akan pulang malam itu juga. Andi ikut membantu Uki menyiapkan barang-barangnya. Ibu Andi memberi beberapa bekal untuk Uki. Uki berpamitan kepada Andi dan ibunya. Pak Joko dan Bu Sri mengucapkan terima kasih kepada keluarga Andi. Mereka berjalan pulang bersama. Di jalan, suasana masih agak canggung.
Uki kembali tinggal di rumah bersama orang tuanya. Hari pertama berjalan cukup tenang. Bu Sri memasak makanan kesukaan Uki. Pak Joko mencoba lebih ramah dan banyak mengajak bicara. Uki pun mulai bersikap seperti biasa. Tapi pada minggu berikutnya, uang di laci Pak Joko kembali hilang. Bu Sri mencoba menyelidiki secara diam-diam. Ia menaruh uang di tempat tersembunyi sebagai percobaan. Setelah beberapa hari, uang itu pun raib. Mereka makin yakin seseorang di rumah mengambilnya. Kecurigaan kembali mengarah ke Uki. Mereka merasa tidak ada orang lain yang masuk ke rumah. Tuduhan pun mulai muncul kembali di dalam pikiran mereka. Pak Joko dan Bu Sri akhirnya memanggil Uki ke ruang tamu. Mereka menanyakan kembali soal uang yang hilang. Uki langsung membantah telah mengambil uang itu. Bu Sri terlihat kecewa dengan jawaban Uki. Pak Joko mulai marah dan menyebut Uki tidak jujur. Uki mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun, orang tuanya tidak percaya. Perdebatan terjadi cukup lama di ruang tamu. Suara mereka terdengar sampai keluar rumah. Bu Sri akhirnya menangis karena merasa lelah dengan keadaan. Besok paginya, Bu Sri mengajak Pak Joko berdiskusi. Mereka sepakat untuk mengambil langkah tegas. Bu Sri mengusulkan agar Uki dimasukkan ke pesantren. Pak Joko setuju dengan keputusan itu. Mereka memanggil Uki ke dapur dan menyampaikan keputusan tersebut. Uki kaget dan sempat menolak. Bu Sri menjelaskan alasan mereka dengan tenang. Uki akhirnya tidak membantah lagi. Beberapa hari kemudian, mereka mencari pesantren terdekat. Setelah mendapat tempat, mereka mengantar Uki ke sana. Uki membawa beberapa baju dan perlengkapan pribadi. Sejak hari itu, Uki resmi tinggal di pondok pesantren. Selama itu, Bu Sri dan Pak Joko belum sempat menjenguk. Mereka hanya sesekali mengirim uang saku lewat ustadz pondok. Suatu hari, Bu Sri merasa rindu kepada Uki. Ia mengajak Pak Joko untuk menjenguk ke pondok. Pak Joko awalnya diam, lalu setuju. Mereka menyiapkan bekal makanan untuk Uki. Mereka berangkat pagi hari, naik motor. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sesampainya di pondok, mereka menemui ustadz pengasuh. Ustadz menyambut dengan ramah. Bu Sri meminta izin untuk bertemu Uki. Ustadz memanggil Uki ke ruang tamu pondok. Bu Sri langsung tersenyum dan berdiri menyambut. Uki mencium tangan ibunya. Pak Joko hanya mengangguk kecil. Mereka duduk bertiga dan berbicara singkat. Bu Sri menanyakan kabar dan kegiatan Uki. Uki menjawab semua pertanyaan dengan singkat dan jelas. Bu Sri memberikan makanan yang dibawa dari rumah. Mereka makan bersama di ruang tamu pondok. Suasana berjalan tenang dan tanpa ketegangan. Setelah beberapa jam, Bu Sri dan Pak Joko berpamitan pulang. Setelah makan bersama, Uki berbicara kepada Ustadz. Ia meminta izin untuk pulang bersama ibunya. Uki berkata ingin libur 1 hari saja. Ustadz mendengarkan permintaan Uki dengan tenang. Ia menanyakan alasan ingin pulang. Uki menjelaskan bahwa ibunya yang mengajak. Ustadz mempertimbangkan permintaan tersebut. Ia melihat bahwa Uki sudah cukup lama di pondok. Ustadz akhirnya mengizinkan Uki pulang sehari. Ia berpesan agar Uki kembali tepat waktu. Sampai di rumah, Uki langsung masuk kamar. Ia membersihkan diri lalu berganti baju. Bu Sri menyiapkan makan siang untuk Uki. Mereka makan bertiga di ruang makan. Hari itu berjalan sederhana dan tenang di rumah. Ia juga menyapu ruang tamu dan mengepel lantai. Bu Sri memperhatikan Uki dari dapur. Ia merasa Uki mulai berubah.
Setelah bersih-bersih, Uki duduk di teras. Pak Joko ikut duduk di sebelahnya. Mereka berbicara ringan tentang kegiatan pondok. Pak Joko mendengarkan dengan tenang. Tidak ada nada marah dari suara Pak Joko. Uki menjawab semua pertanyaan dengan sopan. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Makan malam berlangsung tanpa ketegangan. Bu Sri terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Malam harinya, Uki masuk ke kamarnya lebih awal. Besok paginya, Uki bangun lebih cepat dari biasanya. Ia mandi, sarapan, lalu bersiap kembali ke pondok. Berjalannya waktu, ada suatu hal yang ingin Uki ungkapkan, yang selama ini menjadi sebuah rahasia. Uki pun meminta izin kepada pengurus pondok. Pengurus pondok pun memberikan izin. Setelah itu, Uki pun menemui ibunya secara diam-diam. Ibu Sri sempat kaget melihat Uki kembali pulang. Uki mengatakan bahwa Uki pulang secara diam-diam. Dan Uki pun mengajak ibunya ke suatu tempat tanpa ada yang mengetahui. Mereka memutuskan untuk pergi ke taman kota. Di sana mereka berjalan-jalan santai. Mereka juga sempat makan bersama di warung dekat taman. Suasana hari itu terasa tenang dan menyenangkan. Bu Sri duduk di bangku taman sambil menikmati angin sore. Uki sesekali bercanda agar ibunya tidak terlihat murung. Hari itu mereka habiskan untuk saling mengobrol dan bercengkrama. Waktu menunjukkan 2 jam sebelum Uki harus kembali ke pesantren. Uki mengajak ibunya untuk mampir ke rumah Pak Jali. Bu Sri sempat bertanya tujuannya ke sana. Uki hanya menjawab bahwa ada hal yang perlu disampaikan. Mereka pun berjalan kaki menuju rumah Pak Jali. Rumah Pak Jali berada di ujung gang dekat lapangan. Setibanya di sana, Pak Jali menyambut mereka dengan ramah. Bu Sri terlihat ragu tapi tetap ikut masuk ke dalam rumah. Uki meminta agar mereka duduk di ruang tamu. Setelah itu, suasana menjadi hening sebelum Pak Jali mulai bicara. Pak Jali dikenal ramah oleh warga sekitar. Ia sering mengajak anak-anak bermain di halaman rumahnya. Anak-anak kampung senang berkumpul di sana. Pak Jali kadang membawa mainan tradisional untuk mereka. Uki termasuk anak yang sering bermain di rumah Pak Jali. Mereka bermain congklak, kelereng, atau sekadar bercanda. Pak Jali juga sering memberi jajanan kecil kepada anak-anak. Ia tidak pernah marah jika anak-anak ribut di rumahnya. Hubungan antara Pak Jali dan anak-anak terbilang akrab. Karena itu, Uki merasa nyaman jika berkunjung ke sana. Bu Sri awalnya tidak mengerti maksud Uki. Ia merasa tidak ada urusan dengan Pak Jali. Sepanjang perjalanan, Bu Sri hanya diam. Beberapa kali ia melirik ke arah Uki. Namun Uki tidak menjelaskan apapun. Setibanya di rumah Pak Jali, Bu Sri makin bingung. Ia duduk di kursi tamu dengan gelisah. Bu Sri mencoba menebak-nebak maksud kedatangan itu. Ia sempat ingin bertanya, tapi ditahan. Ia memilih menunggu penjelasan dari Pak Jali. Pak Jali membuka pembicaraan dengan suara pelan. Ia meminta Bu Sri untuk tenang dan mendengarkan. Pak Jali mengatakan bahwa Uki adalah anak yang jujur. Selama ini Uki sering disalahpahami oleh ibunya sendiri. Banyak hal yang tidak diketahui Bu Sri tentang Uki. Pak Jali menyebut bahwa Uki sering menahan diri agar tidak membantah. Ia juga menjelaskan bahwa Uki tidak pernah mencuri uang seperti yang dituduhkan. Pak Jali merasa perlu menyampaikan semua ini sekarang. Ia ingin Bu Sri tahu bahwa anaknya tidak seperti yang dia kira. Bu Sri hanya terdiam setelah mendengar penjelasan itu.
Setelah Pak Jali selesai bicara, Uki berdiri dari kursinya. Ia berkata bahwa waktunya kembali ke pondok telah dekat. Sebelum pergi, Uki meminta bantuan kepada Pak Jali. Uki meminta agar Pak Jali menemani ibunya nanti malam. Ia menyebutkan waktu tepatnya pukul 2 dini hari. Tujuan mereka adalah mendatangi sebuah rumah. Uki tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rumah tersebut. Ia hanya meminta agar Pak Jali memastikan ibunya ikut. Pak Jali mengangguk dan menyanggupi permintaan itu. Bu Sri hanya menatap Uki tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah menyampaikan pesannya, Uki berdiri mendekati ibunya. Ia mengucapkan permisi dan berpamitan dengan sopan. Bu Sri hanya mengangguk dan memandangi wajah anaknya. Pak Jali juga berdiri dan menyalami tangan Uki. Uki berpamitan dengan tenang tanpa banyak bicara. Ia mengambil tas kecil miliknya yang ada di dekat pintu. Sebelum keluar, ia kembali menatap ibunya sejenak. Uki kemudian melangkah keluar dari rumah Pak Jali. Suasana di dalam rumah langsung menjadi hening. Setelah Uki pergi, Bu Sri masih duduk diam. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. Ia memikirkan maksud dari permintaan Uki tadi. Bu Sri tidak tahu rumah mana yang akan dituju. Ia juga tidak mengerti kenapa harus pergi dini hari. Pikiran Bu Sri mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia sempat menoleh ke arah Pak Jali. Tapi Pak Jali juga tidak menjelaskan lebih jauh. Bu Sri merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Waktu terus berjalan selama beberapa tahun. Uki tetap tinggal di pondok pesantren. Ia menyelesaikan pendidikan dengan baik. Hari wisuda pun akhirnya tiba. Acara wisuda diadakan di aula pesantren. Banyak wali santri yang hadir, termasuk Bu Sri. Bu Sri duduk di barisan tamu undangan. Ia mengenakan pakaian sederhana. Matanya terus menatap ke arah panggung. Ia menunggu nama Uki dipanggil oleh panitia. Setelah acara wisuda selesai, para santri keluar dari aula. Uki berjalan menuju tempat ibunya duduk. Bu Sri langsung berdiri dan menghampiri Uki. Ia memeluk Uki dengan erat. Di tengah pelukan itu, Bu Sri meminta maaf. Setelah mendengar permintaan maaf, Uki bertanya pelan. Ia ingin tahu alasan ibunya meminta maaf. Bu Sri menarik napas sebentar sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa ia sudah menceraikan Pak Joko. Ia menyelesaikan pendidikan dengan Uki terdiam mendengar penjelasan itu. Bu Sri melanjutkan bahwa keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang. Ia merasa sudah terlalu lama memendam rasa kecewa. Bu Sri juga mengaku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia meminta maaf karena dulu tidak mempercayai Uki. Uki hanya menunduk dan tidak banyak berkata-kata. Setelah acara wisuda, Bunda akan menarik mundur cerita. Di kisah sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi? Sri langsung berdiri dan menghampiri. Beberapa tahun sebelumnya, Uki sempat berpamitan kepada Bu Sri dan Pak Jali. Saat itu Uki mengatakan akan kembali ke pondok seperti biasa. Namun sebenarnya, Uki sudah merencanakan sesuatu bersama Pak Jali. Rencana itu disusun tanpa sepengetahuan Bu Sri. Uki ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ia mempercayakan tugas kepada Pak Jali untuk mendampingi ibunya. Uki merasa waktunya sudah tepat untuk mengungkap semuanya. Ia tahu ibunya berhak mengetahui kebenaran. Karena itu, ia memilih jam 2 dini hari sebagai waktu pelaksanaan. Setelah menyampaikan rencana tersebut, Uki berangkat kembali ke pondok.
Busri sudah bersiap di dalam rumah. Ia memakai jaket dan kerudung sederhana. Tepat pukul 2, Busri keluar rumah. Jalanan kampung masih sepi dan gelap. Ia berjalan kaki menuju rumah Pak Jali. Sesampainya di sana, Pak Jali sudah menunggu di depan. Mereka tidak banyak bicara saat itu. Pak Jali langsung mengajak Busri pergi. Busri mengikuti tanpa banyak bertanya. Pak Jali dan Busri berjalan menyusuri gang sempit. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang gelap. Pak Jali memastikan tidak ada warga yang melihat. Ia lalu menghampiri pintu dan mendorongnya dengan keras. Pintu rumah itu terbuka setelah beberapa hentakan. Busri langsung masuk dan melihat ke dalam. Di ruang tengah, ia melihat suaminya bersama Butija. Keduanya sedang dalam keadaan tidak pantas. Busri terdiam sejenak melihat pemandangan itu. Pak Jali berdiri di belakang tanpa berkata apa-apa. Setelah melihat kejadian itu, Busri langsung berteriak. Teriakan Busri membuat suasana menjadi tegang. Pak Joko dan Butija tampak panik. Suara gaduh dari dalam rumah terdengar sampai luar. Beberapa warga mulai berdatangan karena mendengar keributan. Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pak Jali mencoba menenangkan warga yang mulai ramai. Busri terus menunjuk ke arah Pak Joko dan Butija. Warga mulai saling berbisik membicarakan kejadian itu. Suasana rumah Butija menjadi kacau dan tidak terkendali. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Butija, Busri mengambil keputusan. Ia mengajak Pak Joko bicara secara langsung di rumah. Busri menyampaikan bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan. Pak Joko tidak memberikan banyak tanggapan. Ia hanya mendengarkan dengan wajah tertunduk. Busri kemudian mengurus proses perceraian ke kantor desa. Beberapa tetangga mengetahui hal tersebut. Proses perceraian berjalan tanpa hambatan. Surat cerai pun resmi dikeluarkan oleh pihak desa. Sejak itu, Busri dan Pak Joko tidak tinggal serumah lagi. Setelah perceraian selesai, Busri mendatangi rumah Pak Jali. Ia ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung. Busri mengakui bahwa tanpa bantuan Pak Jali, semuanya tidak akan terbongkar. Ia duduk di ruang tamu bersama Pak Jali. Pak Jali hanya mengangguk dan mendengarkan. Busri mengatakan ia menyesal pernah meragukan Ugi. Ia juga berterima kasih karena Pak Jali mau membantu diam-diam. Pak Jali menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Busri merasa lega setelah menyampaikan semuanya. Ia pun pamit pulang dengan hati lebih tenang. Kemudian mengurus proses perceraian ke kantor desa. Beberapa tahun sebelum kejadian itu, Pak Jali masih lajang. Ia tinggal sendiri di rumah warisan orang tuanya. Saat itu, Pak Jali tertarik dengan Butija yang baru saja menjanda. Ia beberapa kali datang ke rumah Butija untuk bersilaturahmi. Niat Pak Jali memang ingin melamar secara serius. Ia membawa keluarganya untuk menyampaikan maksud baik tersebut. Namun Butija menolak lamaran itu tanpa banyak alasan. Terbongkar. Penolakan itu diulang sampai 3 kali. Butija bahkan pernah mengolok kondisi ekonomi Pak Jali. Setelah itu, Pak Jali memutuskan menjauh dari Butija. Setelah lamaran pertama ditolak, Pak Jali masih mencoba mendekati Butija. Ia berharap Butija bisa berubah pikiran. Namun Butija tetap menolak tanpa memberi alasan jelas. Pada penolakan ketiga, Butija mulai berbicara kasar. Ia mengatakan bahwa Pak Jali tidak layak jadi suaminya. Butija menyindir soal rumah Pak Jali yang kecil dan tua. Ia juga menyebut penghasilan Pak Jali tidak cukup untuk hidup bersama.
Ucapan itu membuat Pak Jali tersinggung. Sejak saat itu, Pak Jali berhenti berusaha. Ia memilih untuk tidak berurusan lagi dengan Bu Tija. Suatu hari, radio tua milik Pak Jali tiba-tiba tidak mengeluarkan suara. Ia mencoba memperbaikinya sendiri tetapi tidak berhasil. Pak Jali pun memutuskan untuk menyuruh orang lain. Ia memanggil Mirza, anak kampung yang sering membantunya. Mirza dikenal pandai mengurus barang elektronik. Pak Jali meminta Mirza untuk membawakan radio itu ke tukang servis di pasar. Ia memberikan ongkos dan sedikit uang tambahan kepada Mirza. Pak Jali berpesan agar jangan dibawa ke tempat servis dekat kampung. Ia menyebut agar menghindari tempat servis milik Pak Joko. Mirza mengangguk dan menerima radio tersebut. Pak Jali menyampaikan pesannya dengan tegas kepada Mirza. Ia melarang keras Mirza untuk membawa radio ke tempat servis milik Joko. Menurut Pak Jali, lebih baik jauh ke pasar daripada ke tempat Joko. Pak Jali mengatakan bahwa dirinya tidak percaya pada Joko. Ia menyebut Joko pernah menipu orang kampung. Pak Jali juga tidak ingin punya urusan lagi dengan Joko. Ia tidak menjelaskan secara rinci alasan lainnya. Namun nada bicara Pak Jali cukup menunjukkan rasa bencinya. Mirza hanya mendengarkan tanpa bertanya banyak. Ia lalu bersiap membawa radio tersebut pergi. Sudah 3 hari Mirza tidak muncul di rumah Pak Jali. Pak Jali mulai curiga karena radio belum juga dikembalikan. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Mirza langsung. Saat Pak Jali datang, Mirza sedang duduk di depan rumah. Pak Jali langsung bertanya soal radio miliknya. Mendengar pertanyaan itu, wajah Mirza terlihat tegang. Ia menjawab dengan ragu-ragu dan terbata-bata. Mirza tampak gugup saat menjelaskan sesuatu. Pak Jali mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk menanyai Mirza lebih serius. Pak Jali mencoba menurunkan nada bicaranya. Ia mulai berbicara dengan lebih santai kepada Mirza. Ia mengatakan hanya ingin tahu kemana radio itu dibawa. Mirza awalnya masih tampak ragu. Namun karena Pak Jali tidak memarahinya, Mirza mulai terbuka. Mirza pun akhirnya berkata jujur. Ia mengaku tidak membawanya ke pasar seperti yang diperintahkan. Ia justru membawa radio itu ke tempat servis milik Pak Joko. Ia beralasan ingin menghemat waktu dan tenaga. Pak Jali mendengarkan dengan tenang tanpa memotong penjelasan Mirza. Saat hendak berangkat, Mirza memegang radio sambil berpikir ulang. Ia merasa pasar terlalu jauh dari rumahnya. Ia mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih dekat. Ia teringat bahwa Pak Joko juga membuka jasa servis radio. Ia tahu Pak Jali melarang, tapi ia merasa itu bukan masalah besar. Mirza kemudian memutuskan pergi ke rumah Pak Joko. Dalam pikirannya, radio akan cepat selesai jika dikerjakan oleh Pak Joko. Ia juga menyusun rencana untuk berbohong kepada Pak Jali. Jika nanti ditanya, ia akan bilang radio diservis di pasar. Ia pun berangkat diam-diam menuju rumah Pak Joko. Mirza sampai di dekat rumah Pak Joko pada siang hari. Ia tidak langsung masuk melalui depan rumah. Ia memilih jalan memutar ke arah samping rumah. Mirza berjalan pelan dan mengendap-endap. Ia beberapa kali berhenti untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia sangat khawatir kalau sampai ketahuan oleh warga. Ia juga takut informasi ini sampai ke telinga Pak Jali. Padahal sebelumnya ia sudah berjanji akan servis ke pasar. Ia terus melangkah dengan hati-hati ke belakang rumah Pak Joko.
Ia mencari cara agar bisa masuk tanpa menarik perhatian siapapun. Mirza membuka pintu belakang rumah Pak Joko secara perlahan. Pintu itu tidak dikunci sehingga mudah dibuka. Ia masuk dengan pelan agar tidak terdengar. Di dalam rumah terlihat sepi dan tidak ada suara dari ruang depan. Ketika Mirza mendekat ke salah satu kamar, ia mendengar suara aneh. Ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pak Joko sedang berada di kamar bersama Butija. Mereka terlihat sedang bermesraan tanpa menyadari kehadiran Mirza. Mirza kaget karena tahu saat itu Busri sedang berjualan keliling. Mirza bersembunyi di balik lemari dekat pintu kamar. Ia menahan napas agar tidak terdengar. Ia melihat Pak Joko memberikan setumpuk uang kepada Butija. Ia mencari cara agar bisa masuk. Butija menerima uang itu dengan senyum. Lalu ia bertanya kepada Pak Joko soal kemungkinan Busri tahu. Pak Joko menjawab bahwa ia sudah punya rencana. Ia berniat menuduh Uki jika semua terbongkar. Pak Joko juga bilang Uki bukan anak kandungnya. Menurut Pak Joko, Uki hanyalah anak dari suami pertama Busri. Mirza mendengar semua ucapan itu dengan rasa takut dan bingung. Kaki Mirza tanpa sengaja menginjak pecahan genteng di lantai. Suara pecahan itu cukup keras dan terdengar sampai ke dalam kamar. Pak Joko langsung menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah suara. Ia keluar dari kamar dengan cepat dan mencari sumber suara. Mirza panik dan langsung lari menuju pintu belakang. Dalam pelariannya, Mirza membawa radio milik Pak Jali. Ia melihat semak-semak di samping rumah dan melempar radio ke arah sana. Belum sempat kabur jauh, Pak Joko berhasil menangkapnya. Mirza berusaha melawan, tapi tenaganya kalah. Pak Joko menyeret Mirza masuk ke rumah kembali dengan marah. Setelah ditangkap, Mirza dibawa masuk ke ruang tengah. Pak Joko menutup semua jendela dan pintu rumah. Ia duduk di depan Mirza dengan wajah marah. Pak Joko mengatakan bahwa Mirza tidak boleh cerita ke siapapun. Ia mengancam akan menyakiti Mirza jika berani buka mulut. Mirza hanya bisa diam dan menunduk ketakutan. Setelah mengancam, Pak Joko mengeluarkan beberapa lembar uang. Ia menyerahkan uang itu ke tangan Mirza. Pak Joko mengatakan uang itu sebagai ganti tutup mulut. Mirza menerima uang itu tanpa berkata apa-apa. Ia juga merasa bersalah pada Uki, tapi takut pada Pak Joko. Keesokan harinya, Pak Jali datang menanyakan radio. Mirza tidak berani jujur dan mengatakan radio hilang. Pak Jali hanya diam dan tidak mendesak lebih jauh. Mirza semakin hari semakin merasa bersalah. Mirza ingin jujur tapi takut. Akan tetapi dia dihantui oleh rasa bersalah. Ia masih mengingat di mana lokasi ia melempar radio. Sore harinya Mirza pergi sendirian ke tempat tersebut. Ia berjalan menyusuri semak-semak dekat belakang rumah Pak Joko. Ia mulai menyibar rumput dan mencari benda berbentuk radio. Lokasinya sudah sedikit berubah karena hujan semalam. Ia mencoba mengingat arah lemparannya waktu itu. Setelah beberapa menit, ia melihat bekas jejak tanah terganggu. Namun, radionya tidak terlihat di lokasi tersebut. Silakan lanjutkan perintah selanjutnya. Mirza terus mencari radio itu di sekitar semak-semak. Ia mulai menyusuri area lebih dekat ke pinggir sungai. Tanah di sekitar situ tampak licin dan becek. Ia melihat jejak lemparan yang mengarah ke tepi sungai. Ketika menengok lebih dekat, ia melihat bekas pecahan plastik. Ia curiga itu bagian dari radio Pak Jali. Mirza menyimpulkan radio itu terjatuh ke sungai.
Arus sungai terlihat cukup deras meskipun kecil. Ia panik karena tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Ia hanya berdiri diam memandangi aliran sungai tersebut. Dan akhirnya Mirsa berkata jujur kepada Pak Jali. Pak Jali sempat kaget dan Pak Jali menyusun rencana. Suatu ketika akan membongkar kebusukan Tijah dan Joko. Itulah kejadian apa yang terjadi. Dan sekarang Uki tinggal bersama ibunya di rumah sederhana, dan Uki berjanji akan menjaga ibunya. Cerita pun selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam Bunda bercerita. Semoga pengalaman hidup pengirim cerita bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat saudaraku dan sedulurku yang ingin membagikan kisah hidupnya, bisa dikirim ke nomor WhatsApp Putra Bunda Rian Agus Widodo dengan nomor 0858 704 33336. Akhir kata, Bunda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.